Kita lanjutkan untuk materinya, yaitu dimensi 3. Nah, di dimensi 3 sebelumnya kita bahas kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis yang pertama ada titik tersebut terletak pada sebuah garis. Contohnya ada misalkan ada sebuah garis di mana ada titik yang melalui garis tersebut. Kemudian kedua ada titik di luar garis. Berarti ada garis, titiknya dia tidak menyinggung atau tidak nempel di garis, titiknya ada di luar. Ya. Kemudian yang kedua ada kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang sama seperti kedudukan titik terhadap garis. Jadi kedudukan titik terhadap bidang itu ketika ada titik P, dia terletak pada bidang, pada sebuah bidang. Terletak pada bidang titiknya, berarti titiknya tepat di bidang. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar bidang. Misalkan di sini ada bidang A. Nah, titik karena di luar bidang, maka titiknya dia tidak nempel atau tidak berada di bidang. Kemudian ada lagi untuk yang ketiga, kedudukan kedudukan dua garis. Yang pertama kedudukan dua garis yang pertama ada berhimpit. Berhimpit artinya ada dua garis, dia nempel jadi satu. Ya. Misalkan ini ada garis, nah namanya garis G dan H. Kelihatannya kalau dua garis yang berhimpit itu adalah satu garis, tapi sebenarnya karena berhimpit dia saling nempel, jadinya dua garis kelihatan satu garis. Ini penamaannya adalah garis G, dia sama dengan garis H. Kemudian ada kedudukan dua garis selanjutnya adalah berpotongan. Berpotongan artinya misalkan ada garis seperti ini dinamakan berpotongan. Sifat-sifatnya dia punya satu titik potong. Ya. Kemudian dua garis yang berpotongan dia terletak sifat-sifatnya kalau dua garis berpotongan, dia yang pertama dia punya satu titik potong, kemudian dia terletak pada bidang yang sama, itu dinamakan dua garis saling berpotongan. Yang ketiga ada sejajar. Nah, dinamakan sejajar maka garisnya dia tidak punya titik potong. Dua garis sejajar dinamakan sejajar, berarti dia tidak punya titik potong. Jika diteruskan, kedua garis itu tidak akan pernah bertemu, sehingga dia tidak punya titik potong. Kemudian yang terakhir ada persilangan.
sifat-sifatnya yang bersilangan yang pertama sifat-sifatnya untuk bersilangan yang pertama dia tidak ada titik potong, kemudian dia tidak sejajar, dia tidak terletak pada bidang yang sama. Bedanya bersilangan dengan berpotongan itu, kalau berpotongan dia pasti punya titik potong dan ada pada bidang yang sama. Kalau bersilangan meskipun bentuknya menilang, tapi dia tidak punya titik potong dan dia tidak terletak pada garis yang sama. Kalau tidak sejajar otomatis karena bentuknya posisinya saja sudah berbeda. Kemudian setelah itu ada garis dan bidang, kedudukan garis dan bidang. Yang keempat ada kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang jika minimal ada 2 titik pada bidang itu. Ya, contohnya misalkan ini ada bidang A. Kemudian di sini ada 2 titik yang dihubungkan oleh garis lurus. Nah, maka dari itu misalkan dinamakan garis G. Maka dari itu kedudukan garis dia terhadap bidang adalah terletak pada bidang. Garis itu terletak pada bidang artinya garisnya nempel pada bidang. Kemudian ada garis sejajar bidang. Nah, di sini misalkan ada bidang, karena sejajar maka garisnya dia ada di luar, maka ini garis G. Jadi garisnya dia sejajar dengan bidang, posisi atau arahnya dia sama, dia tidak ada dalam atau tidak nempel pada bidang itu. Yang selanjutnya ada menembus bidang. Misalkan ini garis A. Nah, misalkan di sini ada garis, dinamakan menembus bidang, berarti dia punya titik potong, yaitu titik perpotongan antara garis dengan bidang itu. Jadi ketika ada garis, misalkan ini garis G, ditarik ke atas tanda titik-titik ini, dia dinamakan menembus bidang. Misalkan ada kertas, kemudian kita tusuk dengan jarum, maka garisnya sebagai jarum sebagai garis, maka dari itu jarumnya dia akan menembus ke kertas, sehingga garisnya kalau kita gambar jadi seperti ini. Titik potongnya di sini dilanjutkan oleh garis putus-putus, ini dinamakan garis menembus bidang. Yang kelima, kedudukan kelima ada kedudukan dua bidang. Yang pertama ada berhimpit. Kedudukan 2 bidang dia sama dengan garis yang pertama ada berhimpit, berarti ada 2 bidang yang dia saling menempel sehingga kelihatannya digambarkan oleh 1 bidang aja, tapi sebenarnya itu adalah 2 bidang, dia saling menempel, kelihatannya jadi 1. Kemudian sejajar, 2 bidang sejajar itu berarti arah dan posisinya sama. Kalau garisnya horizontal, garis pertama horizontal, maka bidang pertama horizontal, bidang kedua juga horizontal. Kalau bidang pertama tegak, berarti bidang kedua juga tegak, dinamakan sejajar.
ya. Kemudian kedudukan dua bidang yang saling berpotongan. Jadi misalkan karena berpotongan, misalkan di sini ada ini dinamakan dua bidang saling berpotongan gitu ya. Dia saling memotong satu sama lain. Oke, untuk kedudukan titik cuma sampai ini aja. Kita lanjutkan untuk jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk atau sebelum kita menghitung jarak, arti dari jarak itu apa? Nah, jadi jarak itu adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Jadi jarak itu kan panjang, tapi kita carinya adalah panjang yang paling pendek atau panjang yang terdekat. Jadi untuk di dimensi 3 kita hitung atau kita perlu mengimajinasi, kita perlu ngawang untuk atau supaya dalam bidang itu, dalam bangun ruang itu kita munculkan segitiga siku-siku. Karena di jarak pada bangun ruang atau jarak pada dimensi 3 itu kita pakainya adalah rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu yang gimana? Rumus Pythagoras, syaratnya kita bisa pakai rumus Pythagoras itu harus segitiganya bersudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi rumus Pythagoras, misalkan ketika kita mau cari nih panjang sisi miring, atau kalau di segitiga ABC sisi miringnya adalah BC, maka BC kuadrat ini adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya, yaitu AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat, atau BC bisa kita tulis akar dari AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, di jarak nanti kita menggunakan rumus Pythagoras ini. Nah, maka dari itu ketika kita menjumpai bangun ruang, kita perlu mengimajinasi supaya muncul segitiga siku-sikunya, maka kita perlu mengimajinasi supaya muncul segitiga siku-siku pada bangun ruang itu. Jadi nggak selalu ketemu siku-sikunya di sini misalkan. Jadi perlu kita cari letaknya ada di mana. Kemudian misalkan ini ada contoh. Contohnya ada bangun ruang kubus. Di sini panjang rusuknya adalah 6 cm. Yang ditanyakan, kita cari jarak B
P. Jika P-nya adalah titik tengah bidang EFGH. Nah, yang kita cari adalah jaraknya B ke titik P, di mana P-nya adalah titik tengah atau titik perpotongan bidang EFGH. Bidang EFGH ada di atas, sehingga titik tengahnya perlu kita cari. Kita tarik garis dari E ke G dan dari H ke P. Nah, titik potongnya ini dinamakan titik P. Sekarang tinggal kita hubungkan titik B ada di sini dengan titik P, yaitu di sini. Nah, B ke P sudah. Sekarang supaya muncul segitiga siku-siku, kita perlu menarik garis dari kita perlu menarik garis dari P ke F. Nah, sehingga muncul segitiga BFP. Siku-sikunya ada di P. Sekarang coba kita keluarkan siku-sikunya, segitiga siku-sikunya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, siku-siku di sini yaitu di F, ini P, ini B. Nah, sekarang jaraknya BF dia sama dengan AB karena kubus, maka panjang rusuknya adalah sama. Di sini panjangnya AB 6, maka BF-nya juga 6. Nah, PF dia adalah setengahnya HF. PF dia setengah dari HF. Sedangkan HF dia dinamakan HF adalah diagonal sisi dari bidang EFGH. Sehingga diagonal sisi kubus itu sama dengan rusuk akar 2. Kalau rusuknya 6, maka HF adalah 6 akar 2. Sehingga PF adalah setengah dari HF, yaitu 6 akar 2. Setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, kita masukkan ke sini. PF-nya adalah 3 akar 2. Sehingga kita bisa cari PF ketemu, kita cari BP. Akar Pitagoras. BP dia merupakan sisi miring. Sisi miring berarti akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Yang pertama ada BF kuadrat ditambah dengan PF kuadrat sama dengan akar. Nah, BF itu ini, yaitu 6 kuadrat ditambah PF 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 6 kuadrat. Itu akarnya, itu kuadratnya 36 ditambah 3 akar 2. 3 kuadrat itu 6, 3 kuadrat itu 9, akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga akar 36 ditambah 9 kali 2, 18, ketemu akar 6 tambah 8, 14, 1, 45, akar 50. Ya. Nah, di sini jadi kita perlu mencari segitiga siku-sikunya, sudut siku-sikunya. Nah, contohnya tadi ketika yang ditanyakan BP, jadi tarik garis dulu dari B ke P, kemudian kita cari garis bantu supaya kita menemukan segitiga siku-siku. Jadi dari P kita tarik ke F. Nah, dari P ke F ini ketemu sudut siku-sikunya, yaitu ada di F. Nah, kalau kita keluarkan segitiganya, jadi segitiga BFP, panjangnya BF dia sama dengan AB, yaitu 6. Kemudian PF, P ke F, dia setengahnya HF. HF ini dinamakan diagonal sisi dari bidang EFGH. Karena diagonal sisi dari bidang kubus, maka rumusnya adalah rusuk akar 2. Karena rusuknya 6, maka 6 akar 2. Sehingga PF setengah HF, dia sama dengan setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Nah, ketemu panjang dua sisi yang lainnya, kita bisa cari BP, maka Pitagoras. Jadi BP sama dengan akar BF dikuadratkan ditambah PF kuadrat, ketemu hasilnya adalah 54, akar 54. Oke, sekarang kita bahas soal yang ada di buku.
Kalau ABCD EF GH dengan panjangnya AB 12, panjangnya BC 9, panjangnya CG 20. Yang pertama, jarak C ke D. Nah, jarak C ke D dari ini ke sini. Karena coba kita lihat, panjangnya AB 12, CD yang ditanyakan. Di sini CD kedudukannya terhadap AB dia adalah sejajar, sehingga panjangnya CD dia sama dengan panjangnya AB. Maka yang pertama, jarak C dan D CD dia sama dengan AB, yaitu 12 cm, gitu ya. Karena dua garis atau jarak CD, kedudukan CD terhadap AB dia adalah sejajar, sehingga ukuran dari CD dia sama dengan AB, yaitu 12 cm. Yang kedua, yang B, jarak A ke titik C. A nya di sini, C nya di sini. Kita hubungkan garis dulu. Nah, A ke C kita hubungkan garis sehingga terbentuk suatu segitiga, yaitu segitiga ABC. Siku-sikunya di B. Coba kita keluarkan dulu. Ini C, ini A, ini B. Siku-sikunya di B. Panjangnya AB yaitu 12, panjangnya BC adalah 9. Sehingga ketika yang ditanyakan A ke C bisa kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah BC nya 9 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat itu 144 ditambah 9 kuadrat 81. Maka hasilnya adalah 4 tambah 1 5, 4 tambah 8 12, 1 tambah 1 2. Hasilnya adalah akar 225. Akar 225 itu sama dengan 15 cm. Nah, B kita ulangi lagi. Yang pertanyaan B, jarak A ke C. Ya. A-nya di sini, C-nya di sini. Kita hubungkan garis dulu. Kita pakai garis titik-titik. Nah, setelah kita gambar garis titik-titiknya dari A ke C, ini kan kita sudah bisa membayangkan akan ketemu atau akan muncul segitiga siku-siku, ya kan? Yaitu segitiga ABC. Titik siku-sikunya ada di B, sehingga kita bisa cari AC menggunakan Pythagoras. Rumusnya AC sama dengan AB akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ketemu hasilnya adalah 15 cm. Sekarang, nah soal C, jarak dari A ke G. A di sini, G-nya di sini. Kita tarik garis dulu, kita gambar garisnya dulu. Nah, dari A ke G di sini, supaya kita munculkan segitiga siku-siku. Coba kita bayangkan segitiga siku-siku mana yang muncul ketika kita tarik garis A ke G. Nah, kita bayangkan di sini akan muncul segitiga siku-siku di C, ACG, segitiga siku-siku ACG. Kita gambar dulu. Nah, A di sini, ini C, ini G. Siku-sikunya di C. Panjangnya AC kita sudah ketemu tadi, yaitu 15. Panjangnya CG di sini diketahui 20. Sehingga ketika kita disuruh mencari AG, bisa kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar AC-nya 15 kuadrat ditambah CG-nya 20 kuadrat. Akar 15 kuadrat itu 225 ditambah 20 kuadrat itu 400 sama dengan akar 225 ditambah 400, hasilnya adalah 625. Akar 625 itu berapa? 25. Akhirnya ketemu 25 cm. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, yang D, jarak E ke titik tengah HG. Di sini kita perlu menambahkan satu titik lagi, yaitu titik tengah HG. HG di sini, titik tengahnya berarti kita bagi dua. Kita misalkan di sini titik O. Nah, yang ditanyakan jarak titik E ke titik tengah HG. E di sini, tengahnya O. Kita tarik
garis dulu. Nah, ketemu, kita bisa bayangkan segitiga apa yang terbentuk, segitiga siku-siku mana yang terbentuk. Kita bisa membayangkan kalau segitiga yang muncul itu di siku-siku H. Siku-sikunya ada di titik H. Sekarang kita gambar dulu supaya nggak bingung. Nah, ini titik H, ini O, ini E. EH panjangnya dia sama dengan BC karena dia sejajar. Otomatis besarnya EH dia sama dengan BC yaitu 9. Kemudian HO panjangnya HG dia sama dengan AB yaitu 12. Karena HO dia titik tengahnya HG, maka HO dia setengah dari 12. Gini HO dia sama dengan setengahnya HG. Panjangnya HG itu 12 karena dia sejajar dengan AB, maka setengah dari 12 yaitu 6. HO nya ketemu 6. Sekarang kita bisa cari EO. EO pakai Pitagoras, akar dari EH kuadrat ditambah HO kuadrat. Akar dari EH 9 kuadrat ditambah HO nya 6 kuadrat. Akar 9 kuadrat itu sama dengan 81 ditambah 6 kuadrat itu 36, sehingga ketika dijumlah hasilnya 7. Ini 117. Jadi panjangnya EO adalah 117 cm. Ini bisa kita kecilkan. Selama bisa dikecilkan, kecilkan aja makanya. Kemudian kita lanjutkan latihan soal lagi. Soal yang kedua, di sini ada lubus, panjang lusuknya adalah 10 cm. Kemudian ada titik P, letaknya ada di tengah-tengah EF, ya kan? P-nya ada di tengah-tengah EF sehingga panjangnya EP dia sama dengan panjangnya PF. Kemudian ada lagi titik Q. Titik Q terletak pada garis BC dengan perbandingan BQ-nya 2, QC-nya 3. Jadi 2 dan 3 ini bukan ukuran yang sebenarnya, tapi perbandingannya. Sehingga nanti kita perlu mencari ukuran sebenarnya dari BQ dan QC. Kita
jawab dulu yang pertama, panjang F ke P. F di sini, P di sini. Nah, yang A, F ke P, dia sama dengan setengah dari EF, ya enggak? F ke P, dia di sini setengah dari EF. Panjangnya EF dia sama dengan AP karena pupus panjang rusuknya sama, sehingga setengah dari 10 yaitu 5 cm. F ke P ketemu 5 cm. Kita lanjutkan yang kedua. Panjang dari B ke Q. B di sini, Q-nya di sini. Nah, karena B tadi BP ya, yang pertanyaan B panjangnya BP. B di sini, P di sini. Kita tarik garis dulu, kita hubungkan garis dulu. Nah, di sini kita bisa membayangkan ketemu segitiga apa. Nah, yang B di sini ada sudut F, ya kan? Kita lihat segitiga BFP. Kita gambar dulu. Ini B, ini F, ini B. Siku-sikunya di F. Yang ditanyakan adalah BP dari B ke P yaitu sisi miring. PF tadi ketemu 5. BF panjangnya adalah 10 karena rusuknya bubu sama. Kita bisa mencari BP lewat Pythagoras. BP berarti akar dari PF kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, akarnya 10, kuadratnya 10 itu 100, sehingga akar dari 125. Akar 125 dia sama dengan 15 meter. Ini 15. Nah, ketemu 15. Kemudian yang C, panjangnya Q ke C. Q-nya di sini, C-nya di sini, ya kan? QC dia perbandingannya 3, sehingga kita perlu mencari ukuran yang sebenarnya. Nah, caranya QC dia sama dengan perbandingan C, perbandingan QC dibagi total QC dia berarti perbandingan QC dibagi total perbandingan dikali ukuran. Nah, sama dengan perbandingan dari QC diketahui 3, kemudian total. Oke, kita lanjutkan yang C tadi. Yang adalah QC. Q-nya di sini, C-nya di sini, sedangkan tadi diketahui adalah perbandingannya bukan ukuran aslinya. Jadi QC kita perlu ukuran aslinya, kita cari ukuran aslinya lewat rumusnya ini, perbandingan QC dibagi total seluruh perbandingan dan dikali ukuran dari rusuk-rusuk itu. Perbandingan QC tadi 3 dibagi total perbandingan yaitu 2 ditambah dengan 3 dikali ukurannya rusuk yaitu 10 cm, sehingga 3 dibagi 2 ditambah 3 itu 5 dikali 10 sama dengan 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2, 3 dikali 2 hasilnya 6 cm. Nah, QC kita ketemu 6 cm. Jadi jika yang diketahui adalah nilai perbandingannya, berarti kita perlu mencari ukuran yang sebenarnya. Lalu misalnya diperbandingkan nilainya QC, maka perbandingannya QC dibagi total seluruh perbandingan dikali ukurannya. Kita ketemu QC yaitu 5 cm. Sekarang kita lanjutkan mencari DQ. Nah, DQ kita tarik garis dulu. Bisa membayangkan nggak panjangnya DQ? Kita carinya lewat Pythagoras ya. Bisa membayangkan nggak ketemu segitiga siku-sikunya yang mana? Coba kita lihat DQ di sini, DQ di sini. Ini ada sudut C, berarti kita menggunakan segitiga DCQ. Kalau kita gambar jadinya, nah ini C, ini D, ini
maka DC juga 10. QC kita sudah ketemu yaitu 6. Sehingga panjangnya JQ bisa kita cari dengan kita tugas, yaitu angka dari DC kuadrat ditambah QC kuadrat atau JQ kuadrat sama aja. Akar dari 100 ditambah 6 DC 10, berarti ini 10 kuadrat ditambah QC-nya 6 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 36, yaitu akar 136. Nah, JQ ketemu 100 akar 136. Jadi kita perlu mengimajinasi segitiga mana, siku-siku mana yang muncul DJQ. Kita munculkan segitiga DJQ karena ada siku-sikunya DJ. Nah, JQ ini sisi miring bisa kita cari dalam Pitagoras. C kuadrat ditambah DC kuadrat ketemu angka 136. Nah, angka 136 selama bisa dikecilkan boleh dikecilkan. Sekarang satu lagi yang ditanyakan adalah panjangnya HQ. Nah, di sini Q-nya di sini kita tarik garis dulu dari HQ. Kita munculkan segitiga yang mana? Supaya muncul segitiga siku-siku, maka kita bisa menemukan segitiga siku-siku juga lihat segitiga HDQ. Ini kan siku-sikunya juga di D, kan? Segitiga HDQ. Kita carinya HQ. Kita bisa pakai segitiga HDQ. Nah, sekarang yang D. Kita gambar dulu supaya nggak bingung. Nah, siku-sikunya ada di D, panjangnya D, dia otomatis sama dengan AB, yaitu 10 cm. Kemudian panjangnya DQ. DQ tadi kita sudah ketemu panjangnya DQ berapa? Nah, DQ akar 136. Maka panjangnya HQ dia sama dengan akar dari DH kuadrat ditambah DQ kuadrat sama dengan akar D-nya 10 kuadrat ditambah DQ-nya akar 136 dikuadratkan sama dengan akar 10 kuadrat itu 100 ditambah akar 136 kuadrat itu 136, sehingga 100 tambah 136 ada 236 boleh dikecilkan gitu ya. Nah, jadi kita perlu cari satu-satu dulu. Kita mau imajinasi, kita munculkan segitiga siku-sikunya yang mana. Kemudian kita bisa cari titik, jarak titik ke titik menggunakan Pitagoras. Kita lanjutkan.
yaitu dengan panjangnya AB 24, panjang BC 6, panjangnya AE 10. Pertanyaan yang pertama, kita mencari panjangnya B ke G. B di sini, G-nya di sini. Kita hubungkan garis titik-titik dulu. B ke G sudah kita garis. Sekarang kita mengusulkan segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang mana? Coba lihat. Segitiga BCD. Ini ada siku-siku di C. Berarti bisa kita menggunakan segitiga itu. Kita gambar dulu. Jaraknya BC di sini diketahui 6. Jaraknya CG dia otomatis sama dengan AE karena dia sejajar. Maka hasilnya atau jaraknya CG adalah 10. Yang ditanyakan jaraknya B ke G. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. G sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar BC itu 6 kuadrat ditambah CG nya 10 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 36, 10 kuadrat itu 100, sehingga 36 ditambah 100 hasilnya 136. Jadi panjangnya BG adalah akar dari 136. Kemudian kita cari yang B, yaitu panjang C ke H. C di sini, H di sini. Kita hubungkan garis dulu dari C ke H. Bisa membayangkan nggak muncul segitiga siku-siku yang mana? Nah, C, H di sini ada titik G di atas. Ini juga terbentuk segitiga siku-siku di G. Segitiganya C, G, H. Kita gambar dulu. Nah, ini G, ini H, ini C. Ya, G, panjangnya G, dia sama dengan AB karena dia sejajar, yaitu 24. Panjangnya CG, dia sama dengan panjangnya AE, yaitu 10. Nah, yang ditanyakan panjangnya CH. Bisa kita menggunakan Pythagoras, yaitu CH sama dengan akar HG kuadrat ditambah CG kuadrat. Panjangnya HG itu 24 kuadrat ditambah CG nya 10 kuadrat. 24 kuadrat itu sama dengan berapa? Panjangnya 24 kuadrat itu sama dengan 576 ditambah 10 kuadrat itu 100, sehingga 576 ditambah 100 adalah 576. Jadi akar dari 576. Jadi kita harus imajinasi, kita harus ngawang supaya muncul segitiga siku-siku. Nah, caranya tinggal kita pakai rumus Pythagoras. Nah, satu soal lagi, kita lanjutkan contoh soalnya. bangun ruang kubus dengan panjang lurusnya adalah 12 cm. Di sini yang ditanyakan panjangnya P ke C, yang B panjangnya P ke E, di mana P ini adalah titik tengahnya atau perpotongan
panjang ABCD. Misalkan di sini titik P-nya. Yang ditanyakan yang A, panjangnya P ke C. P di sini, C-nya di sini. PC dia sama dengan setengah dari AC, di mana AC itu sama dengan diagonal sisi. Pada kubus, diagonal sisi rumusnya adalah rusuk akar 2. Rusuknya adalah 12, maka panjangnya AC adalah 12 akar 2. Sehingga PC sama dengan setengah AC sama dengan setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Jadi untuk diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Kemudian kalau diagonal rumah pada kubus itu rusuk akar 3. Jadi di situ. Sekarang kita lanjutkan yang B. Panjangnya P ke I, ke E. Panjangnya P di sini, E di sini kita hubungkan garis dulu. Nah, kita sudah hubungan garis PE. Sekarang kita buat segitiga yang siku-siku yang mana? Kita lihat ada titik A di sini. A ini siku-siku untuk segitiga EAP. Kita gambar dulu. E di sini, A di sini, P di sini. Panjangnya AE dia otomatis sama dengan AP karena panjangnya kubus itu semua sama, yaitu 12. Panjangnya AP ke sini, AP panjangnya sama dengan PC karena dia ada di tengah-tengahnya AC. Panjangnya PC 6 akar 2, maka AP juga 6 akar 2. Sekarang panjangnya PE yang kita cari. PE sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan akar AE nya 12 kuadrat ditambah AP nya 6 akar 2 dikuadratkan sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 6 akar 2 kuadrat, 6 kuadrat itu 36, akar 2 kuadrat itu 2, sehingga akar dari 144 ditambah 72. Hasilnya akar berapa? Nah, akar dari 216. Jadi PE ketemu akar 216. Cukup sampai sini dulu untuk pembahasan kedudukan dan jarak, yaitu jarak pada titik dengan titik atau jarak 2 titik. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk jarak titik dengan garis. Sekian untuk pembelajaran hari ini.